malam Pak Sena. Izin, saya Farhan Amrin izin menjelaskan tugas pertemuan 7 membuat program sederhana penilaian mahasiswa menggunakan input scanner. Ketentuan tugasnya seperti ini. Buat program sederhana penilaian mahasiswa menggunakan input scanner. Kita disuruh masukkan nama NPM, masukkan nama, masukkan mata kuliah, masukkan nilai nilai akademik, terus status lulusnya apa, terus dengan kondisi untuk mendapat nilai akademik lebih kecil sampai 45 lebih besar dari 45 sampai 59 dan seterusnya. Tugas upload ke YouTube, kirim link ke grup maksimal 3 hari sampai 23 April. Sekarang tanggal 20. Saya buru-buru takut ya kelupaan. Jadi saya gas sekarang. Oke. Nah, saya menggunakan text editor online namanya programmis.com. Nah, defaultnya sebenarnya seperti ini, default bawahnya seperti ini, sama seperti di editor biasa. Dia akan membuat kelas default sendiri, biasanya hello world atau apa, tergantung editor. Terus dia pasti membuat satu buah fungsi pertama main, lalu dia biasanya akan membuat sistem out print line untuk menyetak layar untuk defaultnya. Kalau kita running, dia akan menyetak try Programmis Pro. Saya coba ubah hello. Ingat, loading, kondisi saya lemot. Hello Pak Sena, gas, semangat gitu. Oke. Izin dikoreksi Pak Sena, saya masih baru belajar. Kalau jika salah mohon diperbaiki. Nah, di sini saya buat kelas bernama app pertemuan 7. Terus di sini ada buat public static void main. Saya baca-baca, public static void main ini adalah fungsi yang pertama akan dijalankan di programming Java. Gitu. Terus scanner ini simpelnya adalah fungsi untuk menerima inputan dari terminal ini. Gitu. Dari keyboard kita masukin ke terminal ini inputan, jebret, ditangkap oleh plugin ini. Gitu. Plugin bernama scanner. Terus saya membuat beberapa variabel string status lulus. Kenapa sih string? Saya menggunakan variabel string karena nilai value variabel status lulus sih benar, status lulus itu karakter atau string gitu. Nah, ini bisa dibilang misalnya default value, ada juga default value kosong. Jadi ini sebetulnya deklarasi variabel mungkin ya. Terus sistem di bawah sini saya buat lagi tampilan seperti ini hasil aplikasi ini. Sedikit lemot nih koneksinya. Nah, nilai yang ini itu nilai default yang akan dicetak ke layar. Gitu. Nah, sebenarnya di sistem outprint ini sebenarnya ada dua, ada sistem outprint, ada juga sistem print line. Kalau print ln yang ada print ln-nya, ln ini sebutannya singkatan dari new line atau pindah baris. Gitu. Jadi di setiap akhir ini, di setiap informasi aplikasi di belakang ini dia ada fungsi enter. Gitu. Jadi jika ada teks di bawah ini, dia akan menaruhnya di bawah. Akademik A di bawah lagi dan seterusnya. Ctrl Z nanti error ya kan. Nah, saya buat teks ini enter kosong supaya dia pindah baris. Terus saya kasih supaya lebih cantik, saya kasih garis-garis ini pembatas. Terus saya kasih keterangan informasi, saya cetak lagi keterangan lagi informasi aplikasi. Nah, terus saya kasih lagi penjelasan nilai rentang lebih besar 85 mendapat nilai ini. Terus nilai rentang lebih besar dari ini B dan seterusnya. Nah, yang harus diperhatikan, tadi saya juga
terkena error, dan teman-teman misalkan kalau mengikuti codingan ini, kita harus fokus nih tipe data ini, in sama string. Jika kita mengambil nilai berupa integer, kita menggunakan tipe datanya di sini ya integer. Terus scan next in, kita mengambil nilai integer bukan string. Jadi kita menggunakan nextnya next in gitu, next integer gitu, nilai data integer. Kalau kita pakai string, berarti kita pakai scan next line itu untuk mengambil nilai string gitu. Terus di sini saya buat kondisi sesuai ketentuan ya. Jadi input nilai mahasiswa lebih besar dari 85, saya set nilainya, nilai variabel nilai akademik saya kasih A, input nilai mahasiswa lebih besar dari 76, saya kasih nilai B, nilai akademik input nilai mahasiswa lebih besar dari 60, saya kasih nilai, saya masukkan nilainya, nilai akademiknya C. Nilai mahasiswa ini 45, saya masukin nilai akademiknya 9 D. Status lulus. Nah, status lulus ini kenapa saya tidak masukin ke sini lagi, karena sudah saya buat dia default lulus. Jadi kalau nilainya 85, 76, di atas 60, 61 gitu sekian, dia usah saya panggil lagi gitu. Itu supaya lebih ringan lagi codingannya gitu. Terus saya cetak lagi nilai yang semua saya inputin, nilai NPM berapa, nama mahasiswa siapa, mata kuliahnya apa, nilai mahasiswa lagi benar, nilai mahasiswa, nilai akademik, status mahasiswa. Nah oke, kita coba tes ya. Kita running input NPM, misalkan ini saya asal aja ya Pak ya, takutnya saya di NPM saya di asal pakai semua orang. Saya kasih ini nih. Nah, enter. Input nama Farhan Amrin si Tanggang, enter. Input mata kuliahnya misalkan pemrograman Java Pak Sena, scan, enter. Input nilai mahasiswanya 100 dong, biar kita nilainya A. Nah, nilai NPM saya cetak ulang nih nilainya. Nilai NPM ini hasil dari ini saya cetak ulang lagi, nilai NPM sekian. Nama mahasiswa para analis tangga, mata kuliah programan Java Pak Sena gaskan, nilai mahasiswa 100, nilai akademik A, 100 mahasiswa lulus. Oke, kita testing lagi nih supaya saya mau setting tidak lulus gitu ya. Coba ya, apakah bisa nih. Tinggal kita buat nilainya di bawah 45. Di bawah 45 dia akan tidak lulus gitu, dan mendapatkan nilai E itu di bawah 45 ya kan, dan tidak lulus. Input namanya 222, input namanya Sekar, input mata kuliah kalkulus gas, input nilai mahasiswanya di bawah 45, 40, dia akan masuk ke E nih. Tidak lulus gitu. Terima kasih Pak Sena, mohon maaf jika penjelasannya banyak salahnya, mohon dikoreksi Pak Sena. Makasih.